Nama saya Tania Restiawan dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Prodi PGSD, kelas PKUB Alam Sutra. Pada video kali ini saya akan menjelaskan rencana pembelajaran mendalam atau RPM yang telah saya susun untuk kelas 2 SD dengan materi kalimat larangan dan kalimat ajakan. Pertama, saya akan menjelaskan identitas RPM ini. RPM ini disusun untuk kelas 2 semester 1 dengan materi kalimat larangan dan kalimat ajakan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Alokasi waktu yang digunakan adalah 2 kali 35 menit dalam 1 kali pertemuan, dan RPM ini disusun untuk fase A sesuai kurikulum Merdeka. Selanjutnya, pada bagian capaian pembelajaran di akhir fase A, peserta didik diharapkan mampu memahami dan menggunakan kalimat larangan dan kalimat ajakan, baik secara lisan maupun tujuan, sesuai konteks dan tujuan komunikasi, serta menunjukkan sikap santun dalam berkomunikasi sehari-hari. Dari capaian pembelajaran tersebut, saya rumuskan 4 tujuan pembelajaran secara bertahap. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri kalimat larangan dan ajakan melalui kegiatan mengamati gambar dan teks. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan kalimat larangan dan kalimat ajakan dalam teks sederhana melalui diskusi kelompok. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat contoh kalimat larangan dan ajakan sesuai konteks kehidupan sehari-hari melalui bermain peran. Yang terakhir, peserta didik dapat menyampaikan kalimat tersebut dengan intonasi dan sikap yang santun melalui kegiatan presentasi. Lalu bagian yang cukup penting dalam RPM ini adalah pengintegrasian 8 dimensi profil lulusan ke dalam kegiatan pembelajaran. Ke-8 dimensi tersebut adalah: pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu bersyukur atas kemampuan berbahasa yang dimiliki, serta berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang kedua, kewargaan, yaitu menaati aturan main dalam diskusi kelompok dan menghargai pendapat teman yang berbeda. Yang ketiga, penalaran kritis, yaitu menganalisis perbedaan ciri kalimat larangan dan kalimat ajakan pada teks yang diamati. Keempat, kreativitas, yaitu menyusun contoh kalimat larangan dan kalimat ajakan yang orisinal sesuai situasi yang diberikan. Kelima, kolaborasi, yaitu bekerja dalam kelompok untuk penyelesaian LKPD dan bermain peran. Keenam, kemandirian, yaitu menyelesaikan tugas individu, mengidentifikasi kalimat tanpa bergantung pada teman. Ketujuh, kesehatan, yaitu melakukan gerak dan lagu atau ice breaking di sela pembelajaran untuk menjaga kebugaran dan fokus belajar. Dan yang terakhir, komunikasi, yaitu menyampaikan hasil diskusi dan memperagakan kalimat larangan atau ajakan dengan lafal dan intonasi yang jelas. Lanjut ke materi, model, dan metode pembelajaran. Materi pembelajaran mencangkup pengertian dan ciri kalimat larangan, pengertian dan ciri-ciri kalimat ajakan, serta contoh penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan yang digunakan adalah pembelajaran mendalam atau deep learning yang berkesandaran, bermakna, dan mengembirakan dengan model discovery learning, serta metode tanya jawab, diskusi kelompok, bermain peran, dan penugasan. Media dan alat yang digunakan dapat berupa gambar atau poster, situasi sehari-hari, kartu kalimat, teks bacaan, buku siswa dan buku guru, papan tulis, spidol, dan LKPD. Langkah-langkah pembelajaran. Pada pendahuluan, selama 10 menit, guru membuka pembelajaran dengan salam dan mengajak berdoa bersama, memeriksa kehadiran, mengajak menyanyikan lagu nasional, melakukan apersepsi dengan bertanya jawab dengan aturan-aturan di sekolah dan rumah, lalu menyampaikan tujuan pembelajaran.
Kegiatan inti berlangsung selama 50 menit. Guru menampilkan gambar atau poster berisi contoh situasi larangan, misalnya Rambu dilarang membuang sampah, dan situasi ajakan misalnya ajakan bermain bersama. Peserta didik mengamati dan menyebutkan kalimat yang terdapat pada gambar tersebut. Lalu guru menjelaskan ciri-ciri kalimat larangan yang biasanya mengandung kata jangan, dilarang, atau tidak boleh, serta kalimat ajakan yang mengandung kata ayo, mari, atau yuk. Peserta didik kemudian dibagi ke dalam kelompok kecil untuk mengerjakan LKPD, pengelompokan kalimat pada teks bacaan, dan menyusun contoh kalimat sesuai tema kebersihan, keselamatan, atau kerukunan. Selanjutnya, peserta didik melakukan bermain peran secara berpasangan untuk memperagakan kalimat larangan dan kalimat ajakan dengan santun. Kemudian setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi dan guru memberikan umpan balik serta penguatan. Lalu kegiatan penutupnya berlangsung selama 10 menit. Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi. Peserta didik melakukan refleksi dengan menjawab pertanyaan sederhana. Guru memberikan penguatan nilai moral untuk selalu menyampaikan larangan dan ajakan serta sopan, lalu menyampaikan rencana pertemuan berikutnya, lalu ditutup dengan doa dan salam. Asesmen pembelajaran dalam RPP ini menyangkut 3 ranah. Asesmen sikap dilakukan melalui observasi selama diskusi dan bermain peran dengan instrumen lembar observasi. Sikap yang mencangkup kerjasama, santun, dan percaya diri. Yang kedua, asesmen pengetahuan dilakukan melalui teks tertulis berupa soal pengelompokan dan melengkapi kalimat larangan atau ajakan. Sedangkan asesmen keterampilan dilakukan melalui praktik atau unjuk kerja dengan rubrik penilaian bermain peran dan presentasi. Lalu ke lampiran. RPM ini juga dilengkapi dengan lampiran berupa contoh kalimat larangan dan kalimat ajakan seperti jangan membuang sampah sembarangan, lalu ayo kita jaga kebersihan kelas bersama-sama, yang dapat digunakan sebagai referensi bagi peserta didik dalam memahami dan membuat kalimat serupa. Dengan demikian, penjelasan mengenai RPM kelas 2 dengan materi kalimat larangan dan kalimat ajakan yang telah saya susun. RPM ini dirancang secara holistik, tidak hanya menekankan pada aspek kebahasaan, tetapi juga penguatan karakter peserta didik melalui 8 dimensi profil lulusan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.